Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan, dan saya merasakan itu, saya yakin ibu bapak saudara juga. Saudara, saya akan mengajak menghayati satu tema yang sangat penting. Kalau tidak boleh saya katakan amat sangat penting. Ya, sangat penting. Yaitu tentang puasa Kristen. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Puasa Kristen, koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Saudara, ada banyak ayat, tapi kita akan konsentrasi pada nas kita, yaitu Yoel pasal 2 ayat 13. Kitab Yoel pasal 2 ayat 13. Yang demikian firman Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, ada banyak ekspresi tindakan kalau orang menyesal. Ada yang diam, meratapi diri. Ada yang menangis sejadi-jadinya. Kenapa tadi sampai terjadi? Orang menyesal. Ada yang lalu datang dan mohon ampun, minta maaf pada orang yang dirugikan atau disakiti. Oh, macam-macam cara. Nah, di dalam Alkitab, saudara, kita menemukan satu tradisi di mana para raja, nabi, bahkan sampai orang biasa, mereka menyesal dan mengakui dosa. Nah, salah satu ekspresi yang mereka lakukan waktu itu adalah mengoyak, merobek pakaiannya. Ya, lalu dirobek. Lalu ada debu ditaruh di kepala. Itu ekspresi waktu itu. Tindakan itu memberi makna bahwa mereka mengaku keberadaan diri ketidaklayaan dosa mereka di hadapan Tuhan. Dan mereka menyesal. Namun, dalam nubuat Yoel yang tadi kita baca, saudara, ada sesuatu yang menarik. Karena apa? Nabi Yoel, melalui dia, Tuhan memberikan satu hal yang penting. Tuhan menggunakan istilah yang berbeda. Bukan mengoyakkan pakaian, tapi disebutkan dalam ayat 13. Mengoyakkan hati. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu, katanya. Saudara, mengoyakkan hati. Semua terjemahan menuliskan biarlah hatimu yang hancur menunjukkan penyesalanmu. Mengoyakkan pakaian tidak cukup. Mengoyakkan hati adalah tanda pertobatan. Bukan topeng, bukan pura-pura. Kalau pakaian bisa action pura-pura. Hati adalah ketulusan, mengakui ketidakberdayaan. Nah, oleh sebab itu, saudara, setelah Rabu Abu, umat beriman Kristen melakukan tindakan masa puasa. Mereka kemudian konsentrasi pada diri untuk mohon pengampunan Tuhan dalam pertobatan. Mereka berupaya mendengar kehendak Tuhan dan memperbarui diri seturut kehendak Allah. Masa rahmat di mana orang beriman menyadari kelemahannya dan sungguh-sungguh dia memohon pengampunan Tuhan. Jadi, puasa, pantang, mati raga, doa, amal kasih, itu adalah jalan yang ditempuh sebagai wujud pertobatan. Jadi jangan salah, puasa yang dimaksud bukan ritual. Tak usah tanya jam berapa kita berbuka, jam berapa kita mulai sahur. Di Kristen tidak. Coba lihat gereja. Gereja dibangun mengarah pada jalan. Kalau jalannya melintang dari utara ke selatan, gereja menghadap jalan itu. Kalau jalannya dari timur ke barat, gereja menghadap jalan itu. Perhatikan, gereja menghadapnya macam-macam. Karena apa? Karena iman Kristen mengajarkan yang penting adalah Tuhan, bukan arah. Itulah sebabnya kita belajar untuk
hal yang sangat hakiki. Begitu juga dengan puasa. Puasa bukan aturannya, bukan apa yang membatalkan puasa, bukan sekedar itu. Puasa adalah penyesalan di hadapan Allah, dan apa yang dilakukan berpantang adalah cara kita. Yang penting bukan ritualnya, tapi hatinya. Oleh sebab itu, saudara, orang yang berpuasa bisa mengatur dirinya sendiri. Kalau umur 18 sampai menjelang lansia, katakanlah 59 tahun, maka dia wajib. Wajib karena apa? Mengingatkan kefanaannya, dan dia bertobat dan diperbarui dalam doa. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara melakukan? Cara melakukannya adalah lakukan sebagai pengendalian diri. Jadi, kalau kita biasa boros, ya pengendalian diri. Kalau kita biasa makan enak, ya pengendalian diri. Kurangi atau bahkan tidak makan makanan enak, mutih misalnya. Kalau kita biasa merokok, ya pengendalian diri. Maka dipastikan, kalau ada satu daerah itu banyak orang Kristen dan mereka berpuasa dengan benar sesuai ajaran Alkitab, pasti orang jualan tidak laris. Karena apa? Karena puasanya pengendalian diri. Bukan puasanya tambah menu, tambah enak, tambah lauk, dan akhirnya tambah boros. Bukan itu. Di Kristen bukan itu. Maka lakukan saja dengan pengendalian diri. Ada yang bilang, Pak Pendeta, saya sudah hidup biasa. Bagus. Kami jarang makan yang enak. Bagus. Lakukan saja, tambahi dengan keyakinan di dalam Tuhan, pertobatan dan penyesalan. Ada yang bilang, kami makan 3 kali, kami kurangin jadi 2. Dengan menu, dengan jumlah, dengan kualitas, bahkan kuantitas yang sama. Bagus. Yang penting, sekali lagi, pengendalian diri. Pengendalian diri. Nah, saudara, pertanyaan yang kedua, dampaknya apa? Kalau puasa pengendalian diri, berarti tidak sama satu dengan yang lain dan tidak ada waktu, tidak ada. Tapi ini personal, ya. Lalu pertanyaan yang kedua, dampaknya apa? Dampak spiritual adalah dengan kita melakukan puasa yang benar, maka kita memperbarui relasi kita dengan Tuhan. Iman kita menjadi lebih kuat. Iman, harap, dan kasih itu menjadikan kekuatan rohani kita. Itu dampak spiritual. Maka orang yang melakukan puasa Kristen yang benar, maka dia akan menjadi lebih sabar, lebih memahami, dan dia lebih dekat dengan Tuhan. Bukan lebih marah. Oh, ini puasa kok, maka di depanku wantemi. Bukan. Puasa Kristen, dampak spiritualnya orang menjadi lebih baik. Bukan sebaliknya. Yang kedua, dampak sosial. Dengan berpuasa membangkitkan kesadaran sosial, kepedulian, keprihatinan. Iya ya, saya makan enak. Meliwet atau menanak nasi di rumah, kalau terlalu banyak, ya harus singkirkan. Anak laki-laki yang baru, yang lama tidak dimakan, mungkin dibuang atau dikasih ke hewan piaraan. Saudara, saya beritahu, ada orang yang dia masih makan nasi kemarin, bahkan yang kadang agak basi pun dimakan, karena memang situasi dan kondisi. Nah, dampak sosialnya, kalau begitu, aku menanak nasinya terbatas. Lebih baik beras ini disisihkan dan diberi ke tetangga sebelah yang membutuhkan. Oh iya, belanja tiap hari habis sekian banyak juga. Tapi setelah puasa dengan menu yang sederhana, maka kita tidak banyak pengeluaran. Lalu sisa belanja itu disisihkan. Dan nanti ada persembahan puasa untuk pelayanan keluar. Bukan untuk pendeta, bukan untuk gereja dalam arti pembangunan dan seterusnya.
tapi untuk sosial, untuk diakonia, untuk pelayanan sosial. Jadi tidak hanya dampak spiritual, tapi dampak sosial. Pasti nampak, pasti ada. Kalau puasa Kristen dilakukan dengan benar. Nah, dampak yang lain tidak cukup spiritual dan sosial. Ada dampak fisik. Coba bayangkan. Kalau misalnya kita biasa makan 3 kali sehari, lalu 2 kali saja dengan kualitas dan kuantitas yang malah mungkin sama atau malah berkurang, maka perutnya jadi lapar ya. Pengalaman merasakan rasa lapar adalah pengalaman untuk ikut merasakan pengalaman orang lain. Orang yang tidak pernah sengsara hidupnya tidak pernah melihat dan merasakan orang lain sengsara. Maka puasa itu penting. Nah, fisik kita menjadi merasa tercipta, ada kurang, ada lemah, dan itu malah meningkatkan kepekaan, kepedulian. Dan ingat, dengan cara ini tubuh kita menjadi sehat. Biasanya kita tidak pernah menakar berapa hidrat, berapa vitamin, berapa lemak yang masuk, berapa gula, berapa gram yang masuk. Enggak, kita tidak punya kebiasaan itu. Maka ada yang lebih gemuk atau kegemukan, ada yang kemudian terlalu banyak konsumsi gula, makanan sudah manis, nasi ada manis, minumnya manis lagi, dan seterusnya. Nah, dampak fisiknya adalah tubuh sehat kalau kita berpuasa secara Kristen. Karena apa? Pengendalian diri. Kalau yang lain saya tidak mau komentar, tapi pengendalian diri secara Kristen. Jadi, saya waktu itu putuskan untuk tidak minum manis. Sampai sekarang, kecuali disuguhi orang. Tapi di rumah itu kami putuskan. Kenapa? Karena saya mau mengendalikan diri. Yang penting semua dilandasi oleh iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, benar kata nats kita hari ini. Koyakkanlah hatimu, hati kesungguhan, ketulusan. Koyakkanlah hatimu, hati adalah sikap yang Tuhan tahu dan tidak bisa pura-pura. Koyakkanlah hatimu, kata Yoel. Firman Tuhan melalui Yoel. Dan bukan pakaianmu. Saudara, semoga ini menjadikan kita bersemangat untuk meneruskan puasa Prapaskah dan puasa Kristen. Dan yang benar adalah pengendalian diri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami memperoleh makna tentang puasa Kristen. Bukan soal kewajiban, bukan soal ritual, bukan soal cara, bukan soal bagaimana kami berbuka atau sahur. Bukan. Tapi ternyata puasa Kristen adalah pengendalian diri yang berdampak pada spiritual, fisik, dan sosial. Dan ternyata puasa Kristen dengan pengendalian diri itu membuat iman kami dikuatkan karena dilambari oleh kesungguhan ketulusan. Mengoyakkan hati, bukan pakaian. Pertobatan, kesungguhan. Terima kasih Tuhan. Semoga di masa-masa puasa Kristen selama 40 hari menjelang Paskah, kami diberkati dengan dampak sosial yang baik, dampak spiritual yang baik, dampak fisik yang baik. Tuhan berkatilah kami, tak hanya memahami dan melakukan. Demi Kristus, pengantara kami berdoa. Amin.